بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ikhwani wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang usul fikih. Insya Allah kita sudah berada di penghujung dari kitab. Ya, mudah-mudahan pekan ini kita bisa menyelesaikan kitab ini di hari Senin dan Rabu. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan keimanan supaya kita tetap bisa belajar menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Bab sekarang adalah bab ta'arud atau pertentangan, ya, atau pertentangan. Apa itu ta'arud? Kita bahas secara definisinya. Definisi dari ta'arud adalah saling berhadapan dan saling menghalangi. At-taqabun wa tamanu', ya, berhadapan dan saling menghalangi. Adapun makna ta'arud secara istilah yaitu adalah saling berhadapannya dua dalil sedemikian rupa sehingga salah satunya menyelisihi yang lain, ya. Ketika ada dua dalil di mata seorang pembaca terlihat bertentangan, ya. Mungkin dalil A mengatakan boleh, dalil B mengatakan makruh atau tidak boleh. Ya, maka inilah yang disebut sebagai ta'arud. Semakin kita mendalami kajian ilmu fikih dan juga contoh-contohnya, ya, maka akan semakin banyak pula kita berinteraksi dengan dalil. Semakin banyak pula kita nanti akan melihat di sana ada perbedaan pendapat, ya, dan bagaimana sikap para ulama terhadap hal tersebut. Maka selayaknya bagi kita seorang thalabatul ilmi untuk bisa mengetahui hal ini, bisa memahami bagaimana para ulama itu beristimbat, bisa memahami kenapa ada perbedaan pendapat dan bisa, ya, memberikan sikap terbaik ketika kita melihat perbedaan pendapat tersebut. Kita mulai dari pembagian ta'arud. Ya, pembagian ta'arud. Ta'arud ada empat. Ya. Dari yang pertama dulu, ya, yaitu adalah pertentangan yang terjadi antara dua dalil yang bersifat umum. Ya. Jika ada dua dalil umum terlihat bertentangan, maka ini ada empat kondisi. Ada empat kondisi. Yang pertama, memungkinkan untuk menggabungkan antara keduanya. Ya. Memungkinkan untuk digabungkan keduanya, yaitu dengan cara membawa masing-masing dalil pada kondisi tertentu yang tidak saling bertolak belakang dengan yang lain. Ya, dalam kondisi ini wajib hukumnya untuk mengkompromikannya. Contohnya seperti firman Allah Azza wa Jalla, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar mampu untuk memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan juga firman Allah Azza wa Jalla yang lain yang mungkin terlihat bertentangan, "Wa innaka la tahdi ila wa innaka la tahdi man ahbabta." Di sini yang pertama, kamu benar-benar memberi petunjuk. Sedangkan ayat yang kedua, kamu tidak akan dapat memberi petunjuk, ya. Tidak akan dapat memberi petunjuk. Ya, jadi terlihat bertentangan. Yang ini mengisbat atau menetapkan Nabi memberi petunjuk. Yang ini menafikan Nabi tidak dapat memberikan petunjuk. Maka bagaimana cara mengkompromikannya? Maka jawabannya adalah ayat pertama, kita gabungkan dua ayat ini sebisa mungkin, ya, tanpa harus menolak salah satunya. Ayat pertama maksudnya adalah hidayatul dilalah, yaitu hidayah berupa penjelasan atau petunjuk menuju kebenaran. Jadi maksudnya di sini adalah Nabi mampu untuk mengajarkan, Nabi mampu untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang masuk akal. Nabi mampu untuk berdakwah mengajak mereka dengan lemah lembut. Ya. Dan hidayah ini ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya hidayah itu dilalah, ya, irsyad wal bayan. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua maksudnya adalah hidayah itu taufik, yaitu hidayah berupa taufik dari Allah untuk mengamalkan kebenaran yang telah dia terima. Nah, dan hidayah ini berada di tangan Allah Azza wa Jalla, tidak dimiliki oleh Rasulullah maupun yang lainnya. Ya. Ayat yang kedua ini berturun berkenaan dengan pamannya Abu Talib, pamannya beliau Abu Talib yang meninggal dalam keadaan musyrik. Ya. Abu Talib adalah orang yang sangat mendukung dakwah beliau, walaupun dia tidak mau untuk masuk ke dalam agama Islam.
Ya. Dan Nabi sangat menginginkan masuk Islamnya paman beliau ini. Ya. Tapi qadarullah, beliau meninggal dalam kondisi kafir. Ya. Maka kemudian Nabi bersedih dan Allah menurunkan firman-Nya, Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah bagi orang-orang yang kamu cintai. Ya. Artinya orang yang membuat seseorang itu masuk Islam, menerima dakwahmu, itu adalah Allah Azza wa Jalla. Engkau, wahai Muhammad, memang mampu untuk memberikan penjelasan, memang mampu untuk mengajak orang kepada kebenaran. Tetapi yang membolak-balikkan hati supaya dia menerima kebenaran adalah Allah Azza wa Jalla. Itulah hidayah taufik. Baik, itu kita menggabungkan dua dalil dan membawakan setiap dalil pada tempatnya masing-masing. Kemudian yang kedua, ya, jika tidak mungkin untuk dikompromikan, maka dalil yang datang belakangan menghapus atau nasikh dalil yang terdahulu jika sejarah turunnya diketahui. Ya. Dalam kondisi ini, dalil yang baru diamalkan, sedangkan dalil yang lama ditinggalkan. Ya. Sebagaimana firman Allah. Ini contohnya. Contoh ada dua dalil yang bertentangan. Pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla mengenai puasa. فَمَنْ تَطَوَّأَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya dan berpuasa lebih baik bagimu. Ini adalah di awal-awal Islam, ya, ada pilihan mau puasa atau bayar fidyah. Ya, di puasa Ramadan di awal-awal itu sifatnya ikhtiari atau pilihan. Mau puasa silahkan, kalau nggak mau puasa bayar fidyah. Ya, mungkin yang pekerjaannya berat, ya, seperti bekerja di ladang, ya, atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan dia untuk berpuasa, maka di situ ada pilihannya, puasa atau tidak. Ya, kalau tidak ya bayar fidyah. Ya, kemudian turun firman yang kedua, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Karena itu barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaknya dia berpuasa. Ayat yang kedua secara tegas mengatakan, ya masuk bulan Ramadan wajib berpuasa. Ya. Jadi kalau awalnya tadi ada pilihan puasa atau tidak, maka ayat yang kedua mengatakan wajib puasa. Nggak ada lagi pilihan. Kecuali wa man kana maridan aw ala safarin. Kecuali bagi mereka yang sakit atau dalam kondisi safar, maka boleh untuk diqadha. Ya, jadi kalau nggak ada alasan ya, atau mungkin hanya karena pekerjaan saja, ya, kerjaan saja kerja di ladang atau kerja kuli bangunan misalnya, maka dia tetap wajib untuk berpuasa. Ya. Bagaimana kalau seandainya tidak kuat, maka yang solusinya adalah pekerjaannya yang diringankan, ya, pekerjaannya yang diringankan atau diganti waktunya mungkin di malam hari supaya dia bisa lebih kuat untuk bekerja. Ya, ayat kedua ini menetapkan kewajiban puasa secara langsung bagi orang yang sehat dan mukim, serta kewajiban mengqadha bagi orang yang sakit dan musafir. Ayat ini turun belakangan setelah ayat pertama sehingga ia menghapus hukum ayat pertama. Lainnya sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis Salamah bin Aqwa yang sahih dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di kitab yang lainnya. Baik, itu yang kedua ya. Jika tidak bisa dikompromikan maka nasikh dan mansukh. Ayat kedua menghapus ayat pertama. Kemudian jika nggak bisa dinasakh juga, nggak bisa dijamak juga, ya. Jika tidak diketahui sejarahnya mana yang lebih dahulu, maka diamalkan dalil yang paling kuat. Jika terdapat faktor pengkuat, maka kita rojihkan salah satu dalilnya, ya. Dalil yang satunya dikuatkan dan dalil yang satunya dilemahkan atau ditinggalkan. Ya, contohnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu, ya. Berarti batal wudunya. Di sisi lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang seorang pria yang menyentuh kemaluannya. Dia bertanya, apakah dia wajib untuk berwudu kembali? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, La, innama huwa bid'atun minka. Tidak usah ulang wudu karena kemaluan itu hanyalah bagian dari dagingmu sendiri. Itu adalah bagian tubuhmu, ya, bukan sesuatu yang asing. Ya. Maka hadis yang hadis yang pertama adalah hadis yang dirajihkan. Ya, karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah lebih ahwat atau lebih berhati-hati terhadap
eh, keabsahan wudhu. Ya. Kemudian alasan yang kedua, jalur periwayatan hadis pertama ternyata lebih banyak. Dan ulama yang mensahihkannya pun juga lebih banyak. Ya. Dan juga hadis tersebut mengubah hukum asal dari tidak batal menjadi batal yang berarti di dalamnya terdapat tambahan ilmu baru ya. Jadi ada kemungkinan dalil yang ke pertama ini adalah dalil yang datang belakangan yang menghapus dalil yang kedua tadi ya. Kalau kulihat ini lebih ahwat atau lebih berhati-hati supaya menjaga keabsahan wudhu. Yang dirasyikan adalah hadis yang batal wudhunya ketika dia menyentuh kemaluannya. Baik. Nah, adapun yang keempat, jika tidak ditemukan faktor penguat atau faktor tarjih, maka wajib mengambil sikap tawakuf, ya, menahan diri sampai ada kejelasan. Ya. Tapi ini pasti akan muncul kejelasan. Ya. Entah itu dari ulama tertentu, ya, kalau kita nggak muncul di satu pendapat ulama, maka bisa kita cari di pendapat ulama yang lain. Ya. Dalam kenyataannya tidak ada contoh yang valid. Ya. Contoh tawakuf itu tidak ada. Karena pasti berujung kepada tarjih. Ya. Mungkin satu ulama tawakuf, tetapi ternyata ulama yang lain merajihkan salah satunya. Oke, jadi kesimpulannya, ya, jika ada pertentangan dua dalil yang bersifat umum, jika bisa dijamak maka dijamak. Ya. Al-jam'u. Jam'u bainad dalilaini, menggabungkan dua dalil. Kalau nggak mampu, atau kalau nggak mungkin untuk digabung, maka kemungkinan itu adalah nasikh dan mansuh. Ya, ada nasikh dan mansuh. Dengan syarat kita tahu asbabul wurudnya, tanggal turunnya, ya, tahun turunnya dalil tersebut. Dan yang ketiga adalah tarjih, kita benarkan atau kuatkan salah satu dalil dan kita amalkan. Kemudian kita marjuhkan dalil yang lain. Oke. Kemudian yang keempat adalah tawakuf, tapi tawakuf ini hampir tidak ada contoh validnya. Oke, ya. Jamak, kalau bisa digabung, digabung. Kalau nggak bisa, nasikh mansuh. Kalau nggak bisa ditarjih, ya, baru kemudian tawakuf. Oke, kemudian bagian yang berikutnya adalah bagian yang kedua, pertentangan yang terjadi antara dua dalil yang bersifat khusus. Ya, kalau tadi adalah dalil yang sifatnya umum, ya, membahas tentang ahkam-ahkam yang sifatnya umum. Kalau yang kedua, ini adalah dalil yang sifatnya khusus, membahas person tertentu atau sejarah tertentu. Ya. Membahas person atau orang tertentu, ya, atau sejarah tertentu. Ya. Jika ada satu kejadian, ya, kemudian ada dua riwayat. Yang riwayat A mengatakan kejadian ini terjadi di tahun sekian. Riwayat yang kedua mengatakan di tahun yang berbeda. Ya, maka ini namanya perbedaan pendapat dalam hal yang khusus. Nah, di sini pun juga ada empat kondisi. Ya, yang pertama, jika memungkinkan untuk dijamak, ya, memungkinkan untuk digabungkan, dikompromikan dua dalil tersebut, maka wajib untuk dikompromikan. Ya, contohnya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu mengenai sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhra yauman nahri di Makkah. Nabi salat zuhur pada hari nahar tanggal 10 Zulhijjah di Makkah. Itu hadis Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Sedangkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam sallaha di Mina. Nabi salat zuhur di Mina. Tidak mungkin dalam satu waktu, ya. Apalagi Nabi haji wadaknya cuma sekali. Nabi haji setelah hijrah, ya. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi hajinya cuma satu kali saja, yaitu haji wada. Ya, dan ada dua riwayat. Riwayat Jabir mengatakan Nabi sholat zuhur di tanggal 10 itu ada di Mekkah. Sedangkan hadis Ibnu Umar, Nabi sholat zuhurnya di Mina. Padahal jarak keduanya terpaut sekitar 7 sampai 8 kilometer, ya, antara Mekkah dan Mina. Ini adalah tempat yang berbeda. Ya, dan tidak mungkin Nabi ada di dua tempat sekaligus. Maka cara mengkompromikannya atau cara menjamak dua dalil ini adalah hadis ini dikompromikan dengan kesimpulan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat zuhur berada di Mekah, ya, saat tawaf ifadah di awal waktu. Ya. Kemudian ketika beliau keluar menuju Mina, ya, sampai di Mina, ya mungkin sekitar 1 jam atau 1,5 jam.
1,5 jam perjalanan dari Mekah ke Mina, mungkin sekitar kalau ibarat kata jam setengah duaan ya, Nabi sampai Mina. Kemudian beliau melihat para sahabat ada yang belum sholat, ya, belum sholat zuhur. Maka beliau mengulangi sholat tersebut bersama para sahabatnya yang ada di Mina yang belum sholat zuhur. Ya, ini kemungkinan, ya, kemungkinannya. Kalau bisa digabung, digabung. Ya, baik. Jadi menggabungkan dua dalil itu lebih utama daripada menolak salah satunya. Ya. Berhubung dua dalil ini ada di dalam kitab yang sahih, ya. Yang pertama ada di Sahih Muslim dan yang kedua ada di kitab sahih yang lain, ya. Dan kita sebisa mungkin tidak membaifkan suatu hadis tanpa alasan tertentu, ya. Siapa tahu, ya, dalilnya adalah dalil yang sama-sama sahih, ya. Baik. Jadi kita kompromikan dalil itu, ya, dan tidak untuk membuang salah satunya. Baik, yang kedua, jika memang tidak mungkin dikompromikan, tidak mungkin untuk dijamak dua dalil tadi, maka kita ambil nasikh mansukh, dalil yang datang belakangan menghapus dalil yang datang terdahulu. Contohnya firman Allah Azza wa Jalla, "Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaika wa banati 'ammika wa banati 'ammatik." Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah kepadamu. Baik. Di sini Allah memberikan karunia kepada Nabi untuk menikah sebanyak-banyaknya. Nah, tapi dalam firman Allah yang lain, la yahillu lakan nisa'u min ba'du. Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sebelum itu dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain. Ya, jadi ayat yang pertama membolehkan Nabi untuk menikah. Ayat yang kedua melarang Nabi untuk menikah lagi. Ya, melarang Nabi untuk, ya, menikah lagi. Walau a'jabaka walau a'jabaka husnuhunna. Ya, meskipun kecantikan mereka menarik hatimu, ya. Jadi ayat yang kedua merupakan ayat yang nasikh, menghapus bagi ayat yang pertama menurut salah satu pendapat ulama, ya. Jadi ketika Nabi sudah beristrikan apa namanya? Sudah menikah yang ke-11, ya. Maka kemudian Allah katakan la yahillu lakan nisa'u min ba'du. Allah tidak halal bagimu wanita-wanita atau mengawini wanita min ba'du, ya, sebelum itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain. Ya, tidak boleh untuk menambah lagi. Ya, menurut salah satu ulama atau salah satu pendapat, ayat yang kedua ini menghapus ayat yang pertama. Baik, itu nasikh dan mansukh. Kemudian yang ketiga, jika tidak mungkin juga untuk dinasih dan mansukh, maka pakai cara tarjih. Kita kuatkan salah satu pendapat dan kita lemahkan pendapat yang lain. Contohnya yaitu pada hadis Maimunah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Nabi menikahi Maimunah ketika dalam kondisi halal, ya, tidak sedang ihram, ya. Jadi setelah selesai haji wada, Nabi menikahi Maimunah. Sementara hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa muhrim. Nabi menikahi Maimunah dalam kondisi ihram. Ya, menurut pendapat yang kuat, hadis adalah hadis yang pertama, ya, hadis yang dirajihkan adalah hadis yang pertama, ya. Jadi Nabi menikahi Maimunah dalam kondisi sudah selesai ihramnya, setelah selesai manasik haji dan umrohnya. Ya. Alasannya adalah rawi hadis itu adalah Maimunah sendiri, ya, adalah pelaku utama dalam kisah tersebut. Ya. Jadi Maimunah sendiri yang menyatakan bahwasanya Nabi menikahi dia dalam kondisi halal sudah selesai ihram. Ya. Sedangkan maka Ibnu Abbas meriwayatkan ini tidak langsung melihatnya. Bisa jadi dia mendengarnya dari orang yang lain. Ya. Selain itu, hadis Maimunah diperkuat oleh hadis Abu Rafi radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Nabi menikahinya dalam keadaan halal selesai ihram, dan Abu Rafi berkata, aku adalah utusan perantara di antara keduanya. Ya, jadi hadis Ibnu Abbas di sini marjuh, ya, atau syad, menyelisih hadis yang lebih sahih darinya. Yang dirajikan adalah Nabi menikahi Maimunah dalam kondisi setelah selesai ihram. Baik. Dan jika ditemukan faktor pentarjih, maka tawakuf.
Namun tidak ada contoh yang valid untuk kondisi ini. Oke. Itu tadi empat kondisi sama-sama ya. Jalan keluarnya sama-sama jamak. Kalau nggak bisa jamak berarti nasih mansukh. Kalau nggak bisa ditarjih. Kalau nggak bisa baru tawakuf. Oke. Perbedaannya dengan bagian yang pertama tadi, kalau bagian pertama dalil yang sifatnya umum tidak membahas tentang person tertentu atau kejadian tertentu. Nah, sementara bagian yang kedua ini membahas tentang person tertentu atau sejarah tertentu. Ya, di sini kejadian tentang Haji Wada, kemudian ya hukum Nabi menikah wanita sebanyak-banyaknya apakah boleh atau tidak. Kemudian kapan Nabi menikahi Maimunah ya. Jadi adalah kejadian yang terjadi cuma sekali saja ya. Kejadian-kejadian cuma terjadi sekali. Kalau ada perbedaan pendapat maka tadi kalau bisa digabung, kalau nggak bisa nasikh mansuh, kalau nggak bisa diterjih. Baik. Masuk ke bagian yang ketiga. Pertentangan yang terjadi antara dalil umum dan dalil khusus. Contohnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi jika terjadi pertentangan antara dalil umum dan dalil khusus, maka solusinya adalah takhsisul umum. Dalil yang bersifat umum harus dikhususkan atau ditakhsis oleh dalil yang bersifat khusus. Ya, ini adalah solusinya. Ya, istilahnya adalah takhsisul umum. Jika ada dalil umum dan ada dalil khusus dalam satu pembahasan, maka dalil khusus akan mengkhususkan dalil umum tadi. Kita ambil contoh supaya lebih mudah. Fima sakatis sama'u al-ushru ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tanaman yang diairi oleh air hujan, zakatnya adalah 1/10 atau 10%. Di sini bersifat umum, mencakup jumlah tanaman sedikit ataupun banyak. Ya. Ya, kemudian ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, "Laisa fi ma duna khamsati awsukin sadaqah." Tidak ada kewajiban zakat pada tanaman yang kurang dari 5 ausuk, yaitu 653 kilogram. Oke, ini adalah dalil umum. Ya. Semua tanaman dizakati 10%. Ya, kemudian ini adalah dalil khusus. Tanaman yang dizakati adalah yang lebih dari 5 wasak, 653 kilogram. Kalau kurang dari itu, maka tidak wajib zakat. Ya, jadi kesimpulannya adalah ya, tanaman itu dizakati kecuali yang tidak nyampe 5 wasak maka tidak perlu dizakati. Itu namanya takhsisul umum. Ya. Yang satunya ini dalil umum, yang satunya dalil khusus. Maka solusinya adalah takhsisu al umum. Ya. Ada dalil khusus mengkhususkan dalil umum. Baik, itu bagian yang ketiga. Kemudian berikutnya adalah bagian yang keempat. Jika ada pertentangan antara dua dalil, yang mana masing-masing lebih umum dari satu sisi dan lebih khusus dari sisi yang lain. Ya. Am wa khas min wajihin. Ya, atau gampangnya adalah kita nggak tahu, ya, kita tidak bisa memastikan mana dalil umum dan mana dalil khusus. Ya, mungkin dalilnya terlihat samar bagi kita. Nah, kalau yang tadi kan kelihatan jelas ya, ada dalil umum dan ada dalil khusus. Ya, fi masaqatis sama al-usyru. Ada sirah umum ya di situ apa saja, apapun tanaman ya diairi dengan air hujan zakatnya 10%, sifatnya umum. Ya, kemudian dikhususkan di bawah 5 wasak, nggak berhak dikeluarkan, nggak wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau yang ini ya, adalah dalil yang bagi para pembaca susah untuk mengkategorikan apakah ini dalil umum, apakah ini dalil khusus. Terlihat contohnya. Nah, di sini ada tiga kondisi. Yang pertama, jika terdapat dalil yang mengkhususkan keumuman salah satu.
satu teks dengan teks yang lain, maka teks yang bersifat umum tersebut dikhususkan. Ya. Oke. Contohnya firman Allah Azza wa Jalla, "Walladzina yatawaffawna minkum ma yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra." Orang yang meninggal ya, dan punya istri, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ya. 4 bulan 10 hari. Masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, janda mati. Kemudian firman Allah yang lain, ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Kalau mereka dalam kondisi hamil, maka masa iddah mereka, ya, wanita janda mati ini, ya, janda mati dalam kondisi hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan, ya, sampai melahirkan. Iddahnya sampai, ya, iddahnya sampai melahirkan. Ayat yang pertama bersifat khusus untuk istri yang ditinggal mati suaminya, tetapi bersifat umum mencakup yang sedang hamil ataupun tidak. Ayat yang kedua bersifat khusus untuk wanita yang sedang hamil, tetapi bersifat umum mencakup yang ditinggal mati suaminya ataupun yang dicerai hidup. Ya, jadi sama-sama umum. Ya, kalau ini tadi dikatakan, ya, eh, sedang hamil ataupun tidak. Ya, jadi ayat pertama mengatakan hamil atau tidak, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ya, idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ayat yang kedua, jika, ya, istri apa namanya, istrinya hamil, ya, maka idahnya sampai melahirkan. Ya, sampai melahirkan, baik itu cerai hidup atau cerai mati. Ya, cerai janda hidup, ya, ataupun janda mati. Ya, jadi ayat yang kedua mengatakan, ya, kalau dia apa namanya hamil, ya, sampai melahirkan, mau dia dicerai dalam karena dicerai dalam kondisi suaminya masih hidup, atau cerai karena suaminya mati, ya, janda mati, sama-sama sampai melahirkan. Itu jadi ada sisi khususnya, masing-masing memiliki sisi umumnya, ya. Jadi masing-masing memiliki sisi umum dan sisi khususnya. Baik. Namun terdapat dalil yang menunjukkan pengkhususan, ya. Jadi ternyata solusinya adalah kita butuh dalil lain, ya. Terdapat dalil yang menunjukkan mengkhususkan keumuman ayat. Adanya dalil lain yang menunjukkan pengkhususan keumuman ayat, ya, yaitu adalah kisah Subai'ah al-Aslamiyah. Jadi kalau kita hanya membaca dua ayat ini, kita akan bingung mana yang khusus, mana yang umum. Ya, tapi ternyata ada dalil lain, alhamdulillah, ya, ada dalil lain yang bisa memberikan solusi yang lebih spesifik, yaitu kisah Subai'ah al-Aslamiyah yang melahirkan beberapa malam setelah suaminya wafat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya untuk menikah lagi. Ya, mungkin karena dia membutuhkan ya, pengurus yang untuk menafkahi, apalagi dia habis melahirkan butuh nafkah, maka Nabi mengizinkan dia untuk menikah lagi. Maka berdasarkan hal ini, masa iddah bagi wanita hamil adalah sampai melahirkan kandungannya, baik ia ditinggal wafat oleh suaminya ataupun tidak. Ya. Ya, jadi wanita hamil kesimpulannya adalah sampai dia melahirkan, baik itu, ya, janda hidup atau janda mati. Oke. Jadi kesimpulannya adalah dia butuh dalil, adanya dalil lain yang menguatkan salah satunya. Oke. Kemudian dalil yang kondisi yang kedua, jika tidak terdapat dalil yang mengkhususkan keumuman salah satu dengan dalil yang lain, maka diamalkan dalil yang paling kuat jika terdapat faktor penguat atau terjih. Contohnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhala ahlukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain." Ya, maka ini adalah umum, ya, umum. Umumnya adalah sisi kapanpun masuk masjid, ya,
maka sholat tahiyatul masjid. Oke. Tapi ternyata ada dalil yang lain yang terlihat bertentangan. La salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsi wa la salata ba'da al-maghribi ba'da al-'asri hatta taghrub asy-syamsi. Ya. Ini adalah ada sisi umum juga ya. Umum, dalil umum tidak boleh sholat setelah sholat subuh dan sholat asar. Ya. Jadi la salata ba'da subhi, tidak ada sholat setelah sholat subuh hatta tatlu asy-syamsi, sampai matahari tinggi, dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Yang jadi masalah apabila ada seorang masuk masjid di waktu ya terbitnya matahari atau tenggelamnya matahari, ya misalnya masuk masjid di jam setengah enam, ya 5 menit sebelum waktunya azan, apakah dia boleh sholat? Ya, kalau kita berpegang dengan hadis yang kedua, la salata ba'dal asri hatta taghrub asy-syamsi, maka dia tidak boleh untuk salat. Ya, tidak boleh dia salat tahiyatul masjid sampai tenggelamnya matahari, ya, ditandai dengan azan maghrib. Jadi dia menunggu dalam kondisi berdiri di masjid tersebut sampai azan. Oke. Dan itu adalah pendapat Hanabilah, ya, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, tapi kalau kita berpegang dengan hadis yang pertama, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Maka kapanpun masuk masjid, sholatlah 2 rakaat. Baik. Hadis pertama bersifat khusus mengenai sholat tahiyatul masjid, tetapi bersifat umum mencakup semua waktu. Ya, mencakup semua waktu. Jadi boleh sholat di waktu yang terlarang kalau hadis pertama menyatakan demikian. Nah, sementara hadis kedua khusus mengenai waktu larangan, tetapi bersifat umum mencakup segala jenis sholat, termasuk salat tahiyatul masjid. Ya. Jadi khusus di waktu ini, ya setelah sholat subuh dan setelah sholat asar tidak boleh dilakukan sholat. Sholat apapun di situ. La sholata. Ya. Maka ini adalah dua hal yang bertentangan. Dua hal yang terlihat bertentangan. Ya. Namun pendapat yang rajih yang dikuatkan oleh banyak ulama adalah mengkhususkan keumuman hadis yang kedua dengan hadis yang pertama. Sehingga sholat tahiyatul masjid tetap boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang. Ya, jadi yang dirajihkan adalah boleh sholat di waktu yang terlarang, ya 5 menit sebelum azan maghrib boleh untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, kenapa boleh? Karena alasan dikuatkan pendapat ini adalah keumuman hadis yang kedua dan telah banyak dikhususkan oleh dalil-dalil lain selain tahiyatul masjid, seperti qada sholat fardu dan mengulang jamaah sholat jamaah sehingga keumumannya menjadi lemah. Ya, misalnya kalau ada orang bangun ketiduran sholat tidur siang kemudian kebablasan dan bangun sekitar jam 5.20 adalah waktu terlarang untuk sholat asar. Maka dia tetap wajib untuk bersegera sholat asar tanpa harus menunggu sholat azan maghrib. Ya, walaupun itu adalah waktu yang terlarang. Ya, jadi banyak dalil-dalil yang menyebutkan bahwasannya sholat kalau punya sebab atau ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan sholat, maka boleh dilakukan di waktu yang terlarang. Seperti tadi, qadha sholat fardu, ya, atau mengulang sholat jamaah, ya, mengulang. Kalau mungkin dia tadi sudah sholat tapi ternyata ternyata dia kekurangan wudhunya, dia nggak pakai wudhu, maka dia boleh untuk sholat lagi di waktu yang terlarang. Baik, kemudian yang ketiga, jika tidak ada dalil maupun faktor penguat atau tarjih untuk mengkhususkan keumuman salah satunya dengan yang lain, maka wajib mengamalkan masing-masing dalil pada ruang lingkup yang tidak saling bertentangan dan mengambil sikap tawakuf menahan diri pada bagian yang saling bertentangan. Nah, di sini tidak disebutkan contohnya. Baik. Kesimpulan akhir, pada hakikatnya pertentangan atau ta'arud yang mutlak di antara nas-nas syariat yang menyebabkan sama sekali tidak bisa dikompromikan, dikesampingkan dengan nasih atau dengan tarjih,
itu adalah tidak mungkin terjadi ya. Jadi tidak mungkin ada dalil yang benar-benar gak bisa dikompromikan. Ya. Karena apa? Karena dalil-dalil syariat tidak pernah saling bertolak belakang. Ya, dalil itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Semua ayat berasal dari Allah yang Maha Hakim, Maha Alim. Rasulullah pun juga adalah orang yang maksum. Maksum di sini dijaga dari kesalahan. Ketika beliau menjelaskan tentang hukum syar'i, berbicara tentang agama, berbicara tentang akidah, berbicara tentang ibadah, maka beliau sifatnya maksum. Tidak mungkin beliau menjelaskan sholat, ternyata sholatnya salah, penjelasannya salah. Ya, jadi ya, semua dalil itu telah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kalaupun nanti ada orang yang melihat sepertinya bertentangan, maka pertentangan itu hanya dalam pandangan mujtahid tadi atau dalam pandangan pembaca tadi. Ya. Ya, mungkin disebabkan karena keterbatasan kapasitas atau sudut pandang keilmuan yang dimilikinya saja. Wallahu a'lam. Ya, itulah ya, yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini ya tentang ta'arud ya, pertentangan dalil. Kita ulang lagi dari awal kesimpulannya. Ta'arud ada 4 macam. Pertama dalam dalil umum, kalau bisa digabung digabung, kalau nggak bisa dinasikh, kalau nggak bisa ditarjih. Ya. Dan yang kedua dalam pertentangan dalam dalil yang khusus, kalau bisa digabung digabung, kalau nggak bisa dinasikh, kalau nggak bisa ditarjih. Kemudian yang ketiga, pertentangan antara dalil umum dan dalil khusus, maka solusinya mudah yaitu takhsisul umum. Ya, contohnya tadi. Kemudian yang keempat, jika tidak bisa kita pastikan mana dalil umum dan mana dalil khususnya, ya, maka solusinya dengan tadi, ya, pertama kita butuhkan dalil yang lain, kita cari dalil yang lain yang bisa menguatkan salah satunya. Sebagaimana tadi telah disebutkan contohnya. Kemudian jika nggak ada dalil, maka pakai ijtihad yang lain, ya. Pakai ijtihad yang lain, ya. Ini contohnya tadi. Ya, dikuatkan dengan ijtihad. Kalau yang pertama tadi dikuatkan dengan dalil, kalau yang kedua kita rajihkan dengan ijtihad yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah kita selesaikan ini. Insyaallah di hari Rabu kita akan khatamkan kitab ini. Barakallahu fikum. Apabila ada pertanyaan, tafadhal. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Wa iyyakum.